Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Haji Asio SSIT MKes, dosen tetap pada program studi di 4 terapis gigi program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan kode TGM 09 sebanyak 2 SKS bersama rekan dosen lainnya Pak Idam Halid MPD dan Ibu Aja Rusmiati MPD. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Etika, Profesi, dan Hukum Kesehatan. Metode dan teknik pengajaran, saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment, serta pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus kepada 75 orang mahasiswa dibentuk 10 kelompok. Masing-masing diberi tugas mandiri menganalisis kasus malpraktek versus Permenkes nomor 2016. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan 1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai etika profesi dan hukum kesehatan dengan memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran yang relevan. 2. Kemampuan komunikasi profesional dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi. 3. Kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah etika serta mendorong peran aktif mahasiswa dalam gerakan etika dan hukum kesehatan, khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut. Sistem pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok kecil atau small group discussion, dan praktek lapangan ke masyarakat. Pada video pembelajaran ini, saya menyampaikan pertemuan ke-10 berfokus pada pembahasan kasus malpraktek versus Permenkes nomor 20 tahun 2016. Media yang digunakan antara lain presentase, PowerPoint untuk menjaga antusiasme belajar. Digunakan teknik penyegaran seperti pemberian hadiah kecil. Konkretnya memberikan permen kepada mahasiswa yang aktif. Evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan di akhir pertemuan melalui kuis dan tanya jawab serta penugasan sebagai penguatan materi. Monitoring perkembangan mahasiswa dilakukan melalui 1 buku harian praktikum masing-masing mahasiswa. Diskusi di WhatsApp grup kelas. Selanjutnya yaitu unggahan kegiatan promosi kesehatan oleh mahasiswa melalui media sosial pribadi khususnya terkait etika dan hukum kesehatan. Sistem penilaian, komponen penilaian terdiri dari tugas 20%, ujian TS 40% dan UAS 40%, total bobot 100%. Capaian pembelajaran, komponen uraian, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerangkan prinsip etika profesi dan hukum kesehatan dalam praktek pelayanan kesehatan. 2. Capaian pembelajaran. A. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip etika profesi dan hukum kesehatan. B. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran malpraktek. 3. Topik pembelajaran, kasus malpraktek versus Permenkes nomor 20 tahun 2016. Indikator pembelajaran,
A. Mahasiswa dapat menjelaskan isi Permenkes nomor 20 tahun 2016. B. Mahasiswa dapat menganalisa unsur malpraktek. C. Mahasiswa mampu menyusun solusi. Strategi pembelajaran melalui ceramah, interaktif, tanya jawab, diskusi, presentasi kepada masing-masing kelompok. Media dan sumber belajar dengan menggunakan PowerPoint yang berisikan tentang kasus malpraktek versus Permenkes nomor 20 tahun 2016. Kegiatan mahasiswa: 1. Analisis kasus. 2. Mendiskusikan pada kelompok. 3. Presentasi hasil kajian. Selanjutnya yaitu unggahan edukasi melalui media sosial pribadi. Penilaian pembelajaran komponen yaitu tugas, ujian UTS, dan UAS. Evaluasi dan monitoring yaitu dalam bentuk review buku harian, pemantauan di WhatsApp. Selanjutnya monitoring unggahan melalui media. Luaran mahasiswa, analisis kritis kasus etika dan hukum kesehatan. Selanjutnya merekomendasikan dan merefleksikan pembelajaran praktik etika profesi dan hukum kesehatan pada masyarakat. Pembelajaran etika profesi hukum kesehatan didukung dengan referensi, regulasi, dan kebijakan. 1. Permenkes RI nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktek tenaga medis yang digunakan sebagai kasus kajian utama dalam pembelajaran. 2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 3. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. 4. Kode etik kedokteran gigi Indonesia. 5. Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjamin mutu pendidikan tinggi. 5. Buku panduan sertifikasi dosen Serdosmat 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini ya kita pertemuan untuk yang ke-10 mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pak Idam Khalid dan Ibu Haja Rusmiawati ya. Jadi pada siang ini saya akan membahas topik malpraktek ya versus Permenkes nomor 20 tahun 2016 ya. Malpraktek bisa kita lihat di slide ini ya. Malpraktek keterkaitan hukum dan sanksi bagi profesi perawat gigi atau terapis gigi ya. Malpraktek itu adalah sebuah penyimpangan yang tidak semestinya kita lakukan ya. Keterkaitan malpraktek ini kita punya aturan. Aturannya itu Permenkes nomor 20 tahun 2016 ya. Jadi terkait malpraktek ini nanti saya akan memberikan studi kasus pada kelompok pengajaran hari ini ya. Jadi semua ini jumlahnya ada 75 orang ya, mahasiswa di semester 3
ya di 4 terapis gigi dan mulut. Anda akan mencari kasus dan menyelesaikan. Semua itu nanti akan diskusi kelompok Anda bagaimana skenario kasus praktek versus Permenkes 2020 ya. Jadi Anda akan membuat video ya, akan membuat kejadian fakta di lapangan masing-masing kelompok, apapun tugas fungsi perannya, membuat skenario bagaimana malpraktek atau penyimpangannya versus Permenkes nomor 20 tahun 2016. Oke, siap? Ya. Semoga penyampaian tentang malpraktek ini semua mahasiswa bisa tahu, paham, dan sekarang kita bagaimana mengaplikasikan di fakta lapangan. Apakah bertentangan, apakah ada kesesuaian dengan Permenkes nomor 20 tahun 2016. Oke, saya kira apa yang saya sampaikan ini masing-masing mahasiswa tahu dan memahami. Jadi selanjutnya silakan Anda membuat tugas kelompok ya. Jadi karena waktu yang membatasi kita pertemuan hari ini, jadi kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu presentasi masing-masing kelompok yang sudah siap dan harus siap untuk mempraktekkan bagaimana karya video Anda ya, dan itu akan nanti diinteraksikan kepada kelompok-kelompok yang ada di ruangan ini. Oke, terima kasih untuk pertemuan ke-10 ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini pertemuan selanjutnya, kemarin yang sudah pertemuan ke-10, nanti ini kita ke pertemuan ke-11. Jadi untuk hari ini dijadwalkan seminar ya, tampilan presentasi masing-masing kelompok ya. Jadi saya harap saya tidak perlu tunjuk kelompok mana. Saya harap inisiatif yang sudah siap bisa maju ke depan ya, karena Anda khususnya sebagai mahasiswa jadi harus punya ide, punya inovasi ya. Jadi kapasitas saya ini sebagai dosen bukan mengajar tapi sebagai fasilitator ya, sehingga kita akan terjadi interaksi apakah teori peraturan sesuai dengan fakta lapangan. Oke, saya kira siapa yang siap tunjuk, saya tidak perlu menunjuk. Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Haji Asio SSIT MKes yang telah memberikan kesempatan pada kelompok 4 pada siang hari ini untuk menampilkan sebuah video mengenai malpraktik. Baiklah, mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Eliza Putri, perwakilan dari kelompok 4 selaku moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, inilah penampilan dari hasil kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang praktik, kerjanya gimana? Oh, kerjanya kapan? Kalau saya boleh tahu ada datanya? Yaitu tentang perawat masa yang menggunakan tindakan. Oh, laporannya saya terima, nanti saya langsung ke kliniknya ya. Kalau tidak ada, ini ada surat penangkapan atas nama saudara Masal. Apa saya bisa langsung ketemu dengan saudara Masal? Kenapa begini jalannya? Berpendidikan dalam tugasnya sangat berisiko dan berakibat fatal. Salah satunya, dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana terkait malpraktik diatur dalam pasal 359, 350, dan 361. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, pertanggungjawaban pidana malpraktik diatur dalam pasal 64. Maka dari itu pentingnya kita mendahulukan etika daripada ilmu. Teman-teman, itulah hasil dari kelompok video kami, yaitu mengenai malpraktik. Untuk selanjutnya yaitu saya membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman dan kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Sebelum bertanya, perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriawati Laksari. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa terapis gigi hanya diperbolehkan mencabut akar 1 dan mengapa di yang lainnya tidak diperbolehkan untuk dicabut? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indriawati yang menanyakan mengapa terapi gigi hanya dibolehkan mencabut gigi dengan akar 1. Berdasarkan Permenkes nomor 20 tahun 2016, pasal 16 pada poin A mengatakan pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Di luar dari itu bisa diduga melakukan malpraktek seperti video yang telah ditampilkan sebelumnya. Baiklah, untuk selanjutnya apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helenza Oktaviani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana peran advokasi organisasi PT GMI bila ada dugaan malpraktik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Helenza Oktaviani yang telah bertanya pada kelompok 4. Baiklah, kepada kelompok 4 silakan dijawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Helenza. Peran advokasi organisasi PT GMI itu tercantum pada pasal 2 dan pasal 3 di Permenkes nomor 20 tahun 2016 yang berbunyi yang pertama, poin pertama, terapis gigi dan mulut lulusan sekolah pengaturan perawat gigi. Poin kedua, terapi gigi dan mulut lulusan diploma 3 kesehatan gigi, keperawatan gigi atau terapis gigi dan mulut. Untuk poin terakhir, terapis gigi dan mulut lulusan diploma 4 keperawatan gigi atau terapis gigi dan mulut. Untuk pasal 3, poin pertama, terapis gigi dan mulut untuk dapat melakukan praktik profesi hanya harus memiliki STR-TGM. Poin kedua, untuk dapat memperoleh STR-TGM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terapis gigi dan mulut harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ketiga, STR-TGM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 5 tahun. Untuk poin terakhir, STR-TGM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Wanda yang telah menjawab pada pertanyaan Helenza. Bagaimana kepada Helenza, apakah cukup jelas jawaban dari Wanda? Oke, baiklah, terima kasih kepada Helenza yang telah bertanya pada kelompok 4. Baiklah, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah, sebelum bertanya, perkenalkan
kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana bila kita difitnah, dugaan malpraktik, dan berurusan dengan polisi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Vivi yang telah bertanya pada kelompok 4. Baiklah, untuk selanjutnya bisa dijawab oleh teman kita, Ade Putri. Kepada Ade Putri dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana bila kita difitnah, dugaan malpraktek, dan berurusan dengan polisi. Berdasarkan Permenkes nomor 20 tahun 2016 pada pasal 3.1, yaitu terapi gigi dan mulut dapat melakukan praktek keprofesiannya harus memiliki STR-TGMI. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, boleh kesediaannya dosen pengampu kita yaitu Pak Asio. Ya, oke. Terima kasih tadi telah pemaparan dari kelompok 4 ya, adanya interaksi, tanya, jawab. Silakan kamu boleh Sadam. Ya, jadi saya akan apa yang jadi pertanyaan siapa tadi? Pipi, ya. Bagaimana kalau kita difitnah, diduga melakukan tindakan malpraktek, ya? Dan tadi telah dijawab oleh kelompok 4 di pasal 3, ya, terkait kita wajib punya STR, ya. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi berdasarkan Permenkes nomor 20 tahun 2016, ya, di pasal 3 itu wajib kita memiliki STR, ya. Dan selanjutnya itu ditindaklanjuti menjadi SIP, ya, surat izin praktek mandiri untuk terapis gigi, ya. Sekarang kemudian proses semua sudah serba digital, ya. Jadi saya mengulas dari pertanyaan, bagaimana kalau kita difitnah, diduga oleh seseorang sehingga kita dilaporkan dengan pihak kepolisian, pihak yang berwajib. Bagaimana kita menghadapinya, ya. Setelah Anda selesai di wisuda, ya, nanti Anda akan melakukan praktik gigi mandiri yang punya lisensi, punya surat izin praktek. Jadi makanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, atau malpraktek, kita harus tahu dan pahami khususnya Permenkes nomor 20 tahun 2016. Misalnya di pasal 16, ya, kita hanya dibolehkan mencabut gigi dengan satu akar dengan lokal anestesi, ya. Bila terjadi perdarahan yang di luar logika kita terjadi, udah cabut, darahnya nggak mampet, ya, sehingga kita bisa merujuknya ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, misalnya di rumah sakit melalui UID-nya. Selagi kita sudah menjalankan mekanisme prosedur proses pencabutan sesuai dengan SOP, ya, kita dilindungi hak kita atau teradvokasi secara hukum. Seandainya pasien kritis, apalagi yang sudah serba digital, kita diviralkan di luar kompetensi pasal 16, berarti itu pelanggaran. Kita sebagai terapis gigi, pasien bisa menggugat secara perdata dan bisa mempidanakan kita, lapor ke polisi, ya. Jadi merasa dirugikan, merasa perbuatan ini adalah pelanggaran. Jadi kalau sudah bicara polisi kan seram, ya. Semoga kita tidak
tidak berurusan polisi, tapi kita harus mewaspadai karena yang kita hadapi adalah jiwa manusia. Ya, jadi kita harus empati, ya, simpati. Makanya kualitas kontenmu harus dikuasai. Ya, jadi hati-hati dan waspadalah. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang berlaku, khusus mencabut gigi di pasal 16 Permenkes nomor 20 tahun 2016. Di luar itu adalah sebuah pelanggaran. Oke, sepakat? Ya, semoga kita terhindar dari aktivitas malpraktek ini. Ya, puas? Puas ya? Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena siang ini kita sudah sangat lelah. Mungkin saya ada sedikit melepas lelah untuk mahasiswa. Ya, ini adalah kismin. Ya, tahu artinya kismin? Siuman minyak. Ya, Pak dingin ya. Ya, jadi ini terkhusus untuk kelompok 4. Ya, tolong dibagi dengan rasa keadilan. Kemudian sebagai audiens diwakili sini. Nah, ya, berbagi Bu ya. Kita jaga keadilan ya. Nah, kalau Ibu ini pelanggaran juga kalau makan sendiri ya. Nah, ya. Oke, terima kasih. Kita kembalikan kepada narasumber kelompok 4. Ya. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Haji Asio SSIT MKes yang telah memberikan penjelasan mengenai malpraktik. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari kelompok 4 kami, lebih dan kurang kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.